Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Oke. Di sini saya akan ngelucu. Tema dari stand up comedy saya ngambilnya sih dari kehidupan sehari-hari ya gitu. Dari keseharian saya juga. Saya kan pengguna ojek online ya guys. Nah, di ojek online ini selama saya menggunakan aplikasi ojek online dan saya berangkat kemana-mana pakai ojek online, banyak hal-hal random yang di luar nalar lah gitu ya. Yang di luar nurul gitu kan. Saya pernah nih naik Grab dari rumah mau ke kampus. Nah, saya tuh udah mesen nih, lagi nungguin aja gitu, nungguin caranya 15 menit lagi sampailah, nungguin aja di rumah gitu. Nungguin. Di keterangannya kan ada keterangan bahwa sianya itu bawa motor, misalkan motor NMAX atau motor Beat. Nah, saya tunggu lama gitu. Sianya udah sampai titik nih. Saya ke depan, saya nyari-nyari, nggak ada tuh motor Beat atau motor NMAX, motor yang tertera di sini nggak ada. Malahan yang ada, yang datang mobil Lalamove. Lah, kan saya maksudnya juga Grab. Terus kata si drivernya, iya saya salah ngaktifin aplikasi, tapi saya ambil aja gitu. Gak apa-apa kan naik Lalamove? Ya nggak apa-apa sih, tapi jatuhnya saya kayak barang gitu. Mau diantar gitu kemana kan gitu. Nah terus naik ojol itu seru juga gitu, karena ngerandom setiap harinya. Si ojolnya tuh kan beda-beda nih, nggak melulu itu aja. Jadi kita tuh nggak tahu si drivernya itu apa ya, tingkah lakunya pas di jalan tuh kita kan nggak tahu ya. Saya tuh pernah habis pulang kampus naik Grab lagi. Pokoknya habis malam gitu, agak malam. Posisi udah capek gitu. Di situ saya duduk aja biasa. Udah siap, udah berangkat. Selama perjalanan nih, kita ngobrol. Cuman ngobrolnya tuh haho gitu. Kayak sianya nanya, kuliah dari mana? Saya bilang, ini saya mau pulang gitu. Jadi miskom terus gitu. Kan suara anginnya ngegelebuk gitu kan, kalau pas lagi nanya di jalan gitu kan, teman-teman pasti pernah, teman-teman juga. Nah terus ada satu kejadian lucu juga sih menurut saya, kesal juga gitu, dimana kalau kita udah pesen Grab nih, kita udah nyantumin titik alamat, titik depan gangnya udah fotoin rumah pagar gitu kan, pagar rumah. Di situ saya udah ngasih semua alamat lengkap, selengkap-lengkapnya kecuali KTP gitu. Nah, terus udah deh saya nunggu sianya. Saya menuju lokasi Anda gitu kan. Oke, saya menunggu Anda. Nah, udah ditungguin aja nih lama. 5 menit, 10 menit. Oke, sianya ngechat. Ini kelewatan, maaf banget. Padahal kan di situ sudah saya kasih alamat lengkap selengkap-lengkapnya ya, kecuali golongan darah gitu kan, nggak dicantumin. Nah, udahlah, oke, berangkat nih. Gak tahu kenapa si driver ojek online itu gak tahu punya hubungan toksik apa sama Google Maps. Nah, udah jelas-jelas Google Maps itu nyuruhnya ke kanan, sedangkan si A-nya malah belok ke kiri. Refleks saya nanya dong, saya takutnya kan dibawa kemana gitu kan, takutnya diculik, takutnya dijual gitu, sayanya kemana kan. Nah, bisa jadi itu diculik ke Kamboja juga kan. Nah, saya sih udah tegang, udah pengen ngumpulin niat buat nanya tuh kagok gitu. Ya udah, saya beraniin aja nanya, kok ini belok kiri sih bukannya belok kanan? Tenang kata si gojeknya teh, feeling saya mah kuat dalam hati teh.
ini ojol atau dukun dari Jombang ya. Kok bisa gitu tahu gitu kan. Udah sih. Dan akhirnya ya benar gitu, salah jalan. Balik lagi gitu ke jalan yang ke kanan gitu ya. Nah, serunya naik ojek online itu random gitu kan. Kita ngegaca, ibaratnya kita ngegaca lah bahwa si drivernya itu kayak gimana, terus motornya kayak gimana kan kita nggak tahu kan ya. Bisa jadi di aplikasi motornya Build gitu kan, yang datang bisa jadi Delman, bisa jadi kan, bisa jadi beca, bisa jadi kan, bisa jadi mobil MBG. Gimana coba, udah saya nunggu lama, tiba-tiba yang datang mobil MBG gitu kan, gak lucu kan gitu, orang-orang udah nunggu lama gitu kan. Nah, satu lagi, kalau naik Grab kan suka ditawarin nih, mau pakai helm atau enggak, demi safety riding itu kan, kemana-mana safety harus pakai helm. Oh iya boleh pakai helmnya. Oke, saya pakai nih helmnya. Ternyata pas saya pakai helmnya kok agak gatal ya gitu di kepala. Udah curiga nih gitu kan, takutnya ada kelabang gitu kan di kepala, nanti ngigit. Pas saya buka, ternyata emang bener ada sarang rayap di situ. Saya komplain kan, kok ininya ada sarang rayapnya, kok ini gak bersih banget deh. Si A-nya jawab, oh iya saya salah ambil helm, itu helm proyek. Ya, kata saya teh, yang benar gitu. Nanti saya kasih bintang 1 deh. Enggak jangan atuh cenah. Saya tanggung jawab cenah. Saya ini uang aja cenah buat beli sampo cenah. Gitu. Udah enggak apa-apa deh gitu. Nah, terus pernah sekali nih. Saya naik Grab. Ya emang jujur gitu kan, motornya tuh emang kurang memadai lah gitu buat dipakai ngojol. Kan ngojol tuh harus safety kan, motor harus safety gitu kan, ke penumpangnya juga harus safety. Nah, saya dapat motornya tuh yang udah kalau ketemu jalan jelek sedikit, gugur-gugannya, wah parah banget pokoknya. Pernah kan, nemu tanggul dikit aja, gitu kan. Wah, udah gak enak hati di situ kan. Oke, lanjut aja jalannya. Ketemu lagi sama bolong. Ada bolong di jalan kan. Si abangnya nggak lihat. Lagi asik aja ngobrol gitu kan sama si abangnya teh. Oh, kuliah di mana gini. Oke, tiba-tiba jebret. Waduh. Yang bener dong bawa motornya. Oh iya, maaf. Saya nggak lihat. Udah deh, lanjut lagi. Lama kelamaan, tiba-tiba ada suara karkat. Waduh, panik nih gitu kan. Ini motornya aman nih. Aman ini mah. Masih kuat kok saya mah. Masih kuat nih, motor saya mah masih kuat gitu kan, saya maunya teh. Dalam hati itu, iya sih kuat lebih banyak baca doa gitu kan. Jadi kita lebih kuat baca doa gitu. Takutnya ngeburusut gitu kan di jalan. Nah, hal lucu lagi yang pernah saya dapetin itu kalau naik ojol, si drivernya tuh kadang sering nanya. Tiba-tiba sih itu mah, saya tuh lagi diem ngulang aja gitu pulang kampus teh. Kayak capek kan gitu, bukan kenapa-napa juga sih, kayak ya udah diem aja gitu di belakang teh. Si A-nya tiba-tiba nyeletuk, hidup mah gak usah dipikirin, berat katanya. Lah, kata saya teh, ini naik ojol apa bimbingan konseling gitu kan. Saya kaget. Padahal saya di situ cuma ngantuk. Saya di situ cuma capek aja gitu abis pulang kampus gitu. Malah dikasih motivasi gitu kan. Jadinya jatuhnya kayak OP psikolog gitu kan, tanya sama si abangnya. Nah, terus yang lucunya lagi dari ojol itu, mereka tuh solid di jalan gitu kan.
sorry di jalan. Nah, ada momen satu nih, saya lagi naik motor, ya lagi naik ojol sama si abang ojolnya. Ternyata di depan tuh lagi ada kayak kumpulan ojol gitu. Ya udah, saya naik aja terus. Tiba-tiba si abangnya berhenti di base campnya mereka gitu kan, di tempat makannya ojol. Berhenti, kirain saya cuma berhenti terus nyapa. Pas sampai situ, ikut ngopi dulu yuk bareng gitu. Siapa tahu juga nanti ikut join sama kita jadi Grab katanya. Lah kata saya, anterin dulu pulang aja gitu. Nanti pikir-pikir dulu di rumah gitu. Jadi atau enggaknya mah. Nah, terus ya udah sih di situ sampai rumah deh gitu kan. Nah, terus yang paling gongnya mah saya tuh pernah pesan Grab dari Kopo ke Ciumbuleuit. Nah, dari Kopo sampai Ciumbuleuit. Nah, saya tuh ya udah deh nggak apa-apa, gaskeun aja gitu berangkat. Sampai jalan si A-nya nggak lihat maps, nggak tahu ngantuk atau apa ya, posisi itu udah jam 7 malam lah, posisi udah ngantuk atau apa. Terus aja maju kasihkan ngobrol, ternyata tujuannya bukan ke Ciumbuleuit karena si A-nya nggak lihat map itu, tujuannya malah kemana ayo, ada yang tahu? Nah itu bukan, salah. Tujuannya malah ke Tahura. Ngapain ke Tahura malam-malam? Kan di sini tuh ada urban legend. Kita sekalian explore aja ya. Lah, dikira kita jurnalisa apa mau explore yang horor-horor. Asik tuh kok. Iya deh. Kaget dong, wah jangan-jangan ini enggak dari jurnalisa gitu kan drivernya. Aneh banget kan. Nah teman-teman, di sini ada yang pernah naik ojol terus si ojolnya tuh mampir dulu ke Alfa misalkan. Nah pernah kan? Saya juga pernah. Ya, saya juga pernah itu mah gitu. Terus lanjut. Saya tuh jalan-jalan ke Tegalega. Sama si Grabnya tuh ditanya, ini titiknya Tegalega ya? Iya. Oke. Sama saya tuh dikasih tahu sih si Grabnya juga kayaknya baru deh gitu kan. Jadi malahan saya gitu kan yang jadi tour guide-nya gitu, yang jadi ngatur jalannya kesininya. Nah terus pernah juga nih dapat ojol yang emang saya tuh pengen santai gitu di jalan teh, pengen pelan-pelan gitu kan, pengen nyantai aja lah, nikmati Bandung gitu kan malam hari. Nah si amangnya teh udah dibilangin pelan-pelan aja ya, gak usah ngebut-ngebut. Siap tapi pelan-pelannya itu lebih pelan lagi dari ibu-ibu naik sepeda listrik. Bayangin, kita pelan di pinggir, ibu-ibu naik sepeda listrik sambil senyum. Angin aja sama heran sama kecepatan si amang gede gitu. Dan Pedrosa tuh. Nah, dan bayangin lagi, abis di situ ketemu stopan, ketemu si ibu-ibu itu lagi. Kan saya malu ya, saya ngeliat aja ke kiri terus, si ibu-ibunya di kanan, tetap aja ngeliatin senyum. Dari situ saya baru, agak cepetin ya. Kenapa emang si ibu-ibunya udah buru-buru ya, jadi malu gitu kan, jadi udah ngabret aja gitu. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.